Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gede Edi Stopriasta dengan NIM 2311021012. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan dan saya dari Rombel 42 Agama Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Agama Hindu. Nomor 1. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena dengan mengucapkan mantra secara berulang-ulang, maka kita telah mengagungkan dan menyembah Tuhan. Dengan membaca mantra, kita akan mendapat anugerah pencerahan pada hati nurani kita. Hal itulah yang membuat kita tenang selama membaca mantra dengan benar. Nomor 2. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Contoh yang dapat saya ambil yaitu menolong meringankan pekerjaan orang tua seperti pekerjaan rumah. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Nah, jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita punya masalah dan tidak diselesaikan, maka permasalahan tersebut akan semakin bertambah. Karena apapun masalah yang kita sembunyikan, lama-kelamaan pasti akan ketahuan. 4. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra jelaskan masing-masing tahap tersebut. Sebelum melakukan meditasi, pastikan seluruh badan bersih dari kotoran. Duduklah di atas alas yang bersih, lalu badan tegak lurus agar peredaran darah lancar. Kemudian pejamkanlah mata dengan tujuan mengosongkan pikiran dan merenungi masalah-masalah yang lalu. 5. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Karena dengan yoga asanas kita dapat memusatkan pikiran. Karena pemusatan pikiran adalah hal yang paling utama dalam meditasi. 6. Jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan keseh pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran. Dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, untuk yoga Surya Namaskar itu ada 12 gerakan Surya Namaskar yang terdiri dari Pranamasana, Hasta Uttanasana, Padahastasana, Aswa Sancalanasana, Parvatasana, Astanga Namaskara, Bujanga Sana, Parvatasana, Aswa Sancalanasana, Padahastasana, Hasta
Uttanasana, dan Pranamasana. Dari kedua belas gerakan tersebut, ada manfaat dari yoga Surya Namaskar, yaitu dapat menyehatkan badan, menenangkan pikiran, serta melatih kelenturan. Nomor 7. Ide Sang Yang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Yang pertama, dengan ditandai adanya tempat-tempat suci, serta pada saat kita melakukan doa dimanapun, pasti kita merasa tenang. Itu artinya Tuhan ada di sekitar kita. Nomor 8. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Contoh yang dapat saya ambil yaitu menolong teman yang sedang kesusahan. Jika kita percaya dengan karma pala, pasti suatu saat teman kita akan membantu. 9. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami, yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita punya masalah dan tidak diselesaikan, maka permasalahan tersebut akan semakin bertambah, karena apapun masalah yang kita sembunyikan pasti akan bertambah. Nah, nomor 10. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan napas. Nah, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Karena yoga asanas kita dapat memusatkan pikiran. Karena pemusatan pikiran adalah hal yang paling utama dalam sebuah meditasi. Sekian presentasi UTS Agama Hindu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Santi. Om.